Semua nabi dalam Islam membawa satu ajaran utama, tauhid, mengesahkan Allah. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, misi kenabian adalah membimbing manusia untuk menyembah Allah yang esa dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, Khatamun Nabiin, dan ajarannya bersifat universal untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nabi Adam alaihi salam. Awal mula manusia dan tauhid. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah liat, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Quran Surat Al-Hijr 28-29. Penciptaan Adam menjadi tonggak awal sejarah umat manusia dan permulaan perjalanan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Setelah menciptakan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat patuh, kecuali iblis, yang membangkang karena merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Penolakan iblis menjadi awal mula permusuhannya dengan manusia hingga akhir zaman. Allah menempatkan Adam di surga dan menciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya. Mereka diperbolehkan menikmati semua fasilitas surga, kecuali mendekati satu pohon yang dilarang. Namun, karena godaan iblis, mereka tergoda dan memakan buah dari pohon tersebut. Akibatnya, Allah menurunkan mereka ke bumi sebagai bentuk ujian dan tanggung jawab baru. Penurunan Nabi Adam ke bumi bukanlah hukuman semata, melainkan awal dari peran besar manusia sebagai khalifah, pemimpin yang bertugas menjaga, mengatur, dan memakmurkan bumi. Sejak saat itu, Nabi Adam mulai mengajarkan keturunan manusia tentang kehidupan, ibadah, dan bagaimana mengenal Tuhan. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah 31, yang menjadi simbol dari ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa manusia diberikan keistimewaan akal dan ilmu untuk memahami ciptaan Allah dan mengelola bumi secara bijak. Nabi Adam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar tauhid kepada anak-anaknya, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Inilah pondasi utama dari agama Islam yang diwariskan kepada seluruh nabi setelahnya. Dalam sejarah Islam, Nabi Adam tidak hanya dipandang sebagai manusia pertama, tetapi juga sebagai nabi pertama. Ia menerima wahyu, memimpin umatnya, dan menjadi contoh bagaimana manusia bisa bertaubat dan kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Ia adalah awal dari mata rantai panjang kenabian yang berujung pada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi awal dan penyimpangan umat. Setelah Nabi Adam wafat, kepemimpinan spiritual umat manusia diteruskan oleh keturunannya. Salah satu yang paling dikenal dalam tradisi Islam adalah Nabi Syits, yang diyakini sebagai anak Adam yang mendapat wahyu dan tugas kenabian. Ia melanjutkan ajaran tauhid dan menjadi pelindung nilai-nilai moral yang telah diajarkan oleh ayahnya. Generasi demi generasi berlalu, dan umat manusia mulai menyebar ke berbagai penjuru bumi. Seiring bertambahnya jumlah manusia, mulai muncul penyimpangan dalam keyakinan dan perilaku. Sebagian mulai melupakan ajaran tauhid, dan sedikit demi sedikit, praktik kesyirikan mulai merasuki kehidupan masyarakat. Dalam suasana itu, Allah mengutus Nabi Idris As, yang dikenal sebagai nabi yang cerdas dan rajin menulis. Ia disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang jujur dan sabar. Quran Surat Maryam 56.
Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang mengajarkan tulisan dan menjahit pakaian dari bahan tenun. Namun, penyimpangan tidak bisa dihindari. Seiring waktu, masyarakat mulai menciptakan patung-patung tokoh saleh yang telah wafat, awalnya hanya sebagai bentuk penghormatan. Tetapi generasi berikutnya mulai menyembah patung-patung itu, sehingga kemusyrikan semakin meluas dan ajaran tauhid mulai ditinggalkan. Dalam situasi yang semakin buruk inilah, Allah mengutus Nabi Nuh salah satu Nabi Ulul Azmi, kepada kaumnya. Ia berdakwah siang dan malam, terus-menerus mengajak kaumnya kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, dan meninggalkan berhala-berhala seperti Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uk, dan Nasr. Quran Surat Nuh 23. Dakwah Nabi Nuh berlangsung sangat lama, yakni selama 950 tahun. Quran Surat Al-Ankabut 14. Namun, hanya sedikit orang yang beriman kepadanya. Kaumnya mengejek, mencemooh, bahkan menuduhnya gila. Karena terus menolak, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera besar sebagai persiapan azab yang akan datang. Ketika banjir besar datang, hanya orang-orang yang beriman yang selamat bersama Nabi Nuh di atas kapal. Seluruh kaum kafir, termasuk salah satu anak Nabi Nuh yang menolak beriman, ditenggelamkan oleh air bah. Peristiwa ini menjadi peringatan besar dalam sejarah umat manusia tentang akibat menolak tauhid dan menentang utusan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa tauhid dan 2 garis keturunan. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi paling agung dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai Halilullah, kekasih Allah, dan dianggap sebagai bapa para nabi, karena dari keturunannya lahir nabi-nabi besar seperti Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia, yakni di kota Ur, sekarang wilayah Irak. Sejak muda, Ibrahim menolak penyembahan berhala yang menjadi kebiasaan kaumnya, termasuk ayahnya sendiri yang bekerja membuat patung. Ia menggunakan logika dan pemikiran kritis untuk mencari Tuhan yang sejati, hingga akhirnya Allah memberi petunjuk bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Quran Surat Al-An'am 75-79. Ibrahim tidak segan menentang penguasa saat itu, Raja Namrud, yang mengaku sebagai Tuhan. Ia dihukum dengan dibakar hidup-hidup, namun dengan izin Allah, api menjadi dingin dan menyelamatkannya. Quran Surat Al-Anbiya 69. Peristiwa ini menegaskan keberaniannya dalam membela tauhid, bahkan di bawah ancaman kematian. Setelah selamat dari cobaan tersebut, Ibrahim melakukan perjalanan panjang dan mendakwahkan tauhid ke berbagai tempat, termasuk Syam, Mesir, dan akhirnya menetap di Palestina. Ia menikah dengan Sarah, lalu dengan Hajar, dari mana lahir 2 garis keturunan besar dalam sejarah kenabian. Dari Hajar lahirlah Ismail yang kemudian dibawa ke tanah tandus Makkah atas perintah Allah. Dari keturunan Ismail inilah kelak lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dari Sarah lahir Ishak yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel seperti Yakub, Yusuf, Musa, Daud, dan Isa. Salah satu ujian terberat bagi Nabi Ibrahim adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yang masih muda, Ismail. Tanpa ragu, ia dan anaknya berserah diri pada perintah Allah. Namun pada saat terakhir, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk penghargaan atas ketakwaan mereka. Quran Surat
As-Saffat 102107. Peristiwa ini menjadi asal-usul ibadah kurban dalam Islam. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail juga diberi kehormatan untuk membangun kembali Ka'bah di Makkah sebagai pusat ibadah tauhid. Dari sinilah dakwah tauhid semakin kokoh dan diwariskan ke generasi-generasi setelahnya. Doa Nabi Ibrahim agar dari keturunannya lahir seorang rasul pun dikabulkan, yang kelak terwujud dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihi salam, penyampai Taurat. Nabi Musa adalah salah satu nabi paling penting dalam sejarah Islam dan termasuk dalam kelompok ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang diberi keteguhan luar biasa. Ia diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kaum keturunan Nabi Yakub yang saat itu hidup dalam perbudakan di bawah kekuasaan Fir'aun, penguasa Mesir yang kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Kisah kelahiran Musa sangat dramatis. Fir'aun saat itu memerintahkan agar semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh karena ramalan bahwa seorang anak akan lahir dan menggulingkan kekuasaannya. Atas perintah Allah, ibu Musa menghanyutkan bayinya di Sungai Nil. Bayi itu ditemukan dan diangkat sebagai anak oleh istri Fir'aun, Asyah, yang kelak menjadi salah satu wanita paling mulia dalam Islam. Musa tumbuh di istana Fir'aun tetapi tetap mendapat petunjuk dari Allah. Ketika dewasa, ia membela seorang dari Bani Israel yang ditindas, dan secara tidak sengaja membunuh seorang Mesir. Akibatnya, ia melarikan diri ke negeri Madian, tempat ia menikah dan hidup sebagai penggembala selama beberapa tahun. Disinilah jiwanya ditempa sebelum menerima wahyu. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa mendapat wahyu di Lembah Tua, ketika melihat api di Gunung Sinai. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menyeru Fir'aun agar menyembah Allah serta membebaskan Bani Israel. Musa diberi mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar terang. Quran Surat Taha 17:23. Meski sudah menunjukkan mukjizat, Fir'aun tetap membangkang dan menuduh Musa sebagai penyihir. Maka Allah menurunkan berbagai azab kepada Mesir, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Quran Surat Al-A'raf 133. Namun Fir'aun tetap keras kepala, hingga akhirnya Musa dan pengikutnya diperintahkan untuk keluar dari Mesir. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, Allah membelah Laut Merah, dan Musa serta kaumnya bisa menyeberang dengan selamat. Saat Fir'aun masuk ke laut, air kembali menutup dan menenggelamkan seluruh pasukannya. Quran Surat Asy-Syu'ara 63-66. Peristiwa ini menjadi tanda nyata kekuasaan Allah dan pembebasan Bani Israel. Setelah selamat, Nabi Musa menerima wahyu berupa Taurat di Gunung Sinai. Namun tantangan tidak berhenti. Kaumnya, meski sudah dibebaskan, tetap membangkang dan bahkan menyembah anak sapi emas saat Musa pergi untuk menerima wahyu. Ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan Nabi Musa dalam membimbing umat yang keras kepala, meskipun ia telah diberikan banyak mukjizat dan keutamaan. Nabi Daud dan Sulaiman. Zaman keemasan Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Musa dan penerusnya Nabi Yusha bin Nun, Bani Israel mengalami berbagai pasang surut dalam kepemimpinan dan keimanan. Hingga pada suatu masa, Allah mengangkat Nabi Daud sebagai nabi sekaligus raja. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, kuat dalam ibadah, serta dikaruniai suara yang merdu hingga alam pun ikut bertasbih bersamanya. Quran Surat SAD 17-19. Nabi Daud juga terkenal karena keberaniannya.
Ia mengalahkan Jalut, Goliat, dalam peperangan saat masih muda, yang membuatnya semakin disegani. Allah memberinya kitab suci Zabur, dan dengan wahyu tersebut, ia mengajarkan hukum-hukum Allah serta memperkuat akidah tauhid di kalangan Bani Israel. Selain kenabiannya, Nabi Daud adalah seorang pemimpin negara yang berhasil menata pemerintahan dan keadilan. Ia menyelesaikan berbagai sengketa dengan hikmah, dan dikenal tidak pernah membuat keputusan sebelum mendengarkan kedua belah pihak. Kisah-kisah kepemimpinannya menjadi teladan dalam sistem peradilan Islam. Setelah Daud wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Nabi Sulaiman As, yang juga diangkat menjadi nabi. Allah menganugerahkan kepada Sulaiman kekuasaan luar biasa, kemampuan berbicara dengan binatang, mengendalikan angin, serta memerintah bangsa jin. Quran Surat An-Naml 15:17. Ini menjadikan kerajaannya sangat makmur dan dihormati. Nabi Sulaiman tidak hanya bijaksana, tetapi juga terkenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas dalam menegakkan tauhid. Salah satu kisah terkenalnya adalah interaksinya dengan Ratu Saba, Balkis, penguasa kerajaan di Yaman. Dengan dakwah yang bijak, Sulaiman mengajaknya masuk Islam tanpa peperangan, dan Balkis pun akhirnya tunduk kepada Allah. Quran Surat An-Naml 44. Seluruh kekayaan, kekuasaan, dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman tidak membuatnya sombong. Ia justru selalu mengakui bahwa semua itu adalah karunia dari Allah, dan ia terus bersyukur serta mendidik umatnya agar tetap berpegang pada ajaran tauhid. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kejayaan Bani Israel perlahan memudar karena banyak keturunannya yang tidak lagi menjaga ajaran tauhid. Mereka mulai berbuat zalim, mencampur adukan ajaran agama, dan mengikuti hawa nafsu. Hal ini menjadi awal dari kemunduran mereka dan mendatangkan kemurkaan Allah. Namun kisah Nabi Daud dan Sulaiman tetap dikenang sebagai masa kejayaan terakhir Bani Israel dalam bingkai iman dan tauhid. Nabi Isa alaihi salam, Nabi penutup Bani Israel. Nabi Isa adalah nabi terakhir yang diutus Allah kepada Bani Israel, setelah mereka berkali-kali mengingkari ajaran para nabi sebelumnya. Ia lahir secara ajaib tanpa ayah, dari seorang wanita suci bernama Maryam, Maria. Kelahirannya merupakan mukjizat besar dan bukti kekuasaan Allah, sebagaimana penciptaan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Quran Surat Al-Imran 59. Sejak lahir, Nabi Isa sudah menunjukkan keajaiban. Ketika masih bayi dalam gendongan ibunya, ia bisa berbicara untuk membela kesucian Maryam dan menjelaskan bahwa dirinya adalah hamba dan utusan Allah. Quran Surat Maryam 30:33. Hal ini menunjukkan bahwa Isa adalah nabi pilihan Allah sejak kecil. Allah mengutus Nabi Isa untuk meluruskan penyimpangan ajaran Taurat yang dilakukan oleh sebagian pendeta dan pemimpin Bani Israel. Ia membawa kitab suci Injil, yang mengandung ajaran tauhid, kasih sayang, dan keadilan. Namun sebagian besar kaumnya menolak, karena merasa terusik oleh kritik dan ajarannya yang murni. Nabi Isa dikaruniai banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang buta dan penderita lepra, menghidupkan orang mati, dan membuat burung dari tanah liat yang hidup dengan izin Allah. Quran Surat Al-Maidah 110. Semua ini ia lakukan bukan untuk pamer, tetapi sebagai bukti kenabiannya dan sebagai penguat dakwahnya kepada Bani Israel. Namun, sebagian dari kaum Bani Israel tidak hanya menolak Nabi Isa, tetapi juga bersekongkol untuk membunuhnya. Mereka bekerja sama dengan penguasa Romawi untuk menyalibnya.
Tetapi menurut ajaran Islam, mereka tidak berhasil membunuh maupun menyalib Isa. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya dari makar musuh-musuhnya. Quran Surat An-Nisa 157-158. Islam menegaskan bahwa Nabi Isa belum wafat, melainkan akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Pada saat itu, ia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan serta ajaran tauhid. Ia akan hidup sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Nabi penutup. Nabi Isa adalah simbol kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Dalam Islam, beliau tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, yang datang untuk mengembalikan Bani Israel ke jalan yang benar. Penolakannya oleh kaumnya menjadi akhir dari rangkaian kenabian dalam Bani Israel, dan menandai akan datangnya Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Masa kekosongan Nabi Fatrah. Setelah Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, dimulailah masa yang disebut dalam Islam sebagai Fatrah, yaitu masa kekosongan kenabian. Dalam periode ini, tidak ada nabi yang diutus kepada umat manusia selama lebih dari 6 abad. Meskipun ajaran tauhid Nabi Isa masih tersisa, namun perlahan-lahan ajarannya mengalami perubahan dan penyimpangan. Pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia tetap menjaga ajaran tauhid, tetapi mereka menghadapi tekanan dan penganiayaan dari penguasa Romawi. Banyak dari mereka yang terbunuh atau dipaksa menganut ajaran lain. Akibatnya, ajaran asli Nabi Isa menjadi samar, dan muncul berbagai kelompok yang mengaku sebagai pengikutnya namun berbeda-beda keyakinan. Salah satu penyimpangan paling besar dalam masa Fatrah ini adalah penyembahan kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Konsep Trinitas mulai muncul dalam teologi Kristen, dan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa perlahan tergantikan oleh doktrin-doktrin buatan manusia. Hal ini ditentang oleh Islam dengan tegas. Quran Surat Al-Maidah 72-75. Di berbagai belahan dunia lain, manusia juga semakin jauh dari ajaran para nabi sebelumnya. Di wilayah Persia, berkembang agama Majusi yang menyembah api. Di India, sistem kasta mengakar kuat dan menyuburkan ketidakadilan sosial. Di Tiongkok dan Eropa, banyak masyarakat hidup dalam kegelapan spiritual dan kezaliman moral. Sementara itu, di Jazirah Arab, kondisi masyarakat sangat memprihatinkan. Mereka terjerumus dalam jahiliyah, zaman kebodohan, di mana penyembahan berhala menjadi budaya umum. Ka'bah, yang dulunya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai pusat tauhid, telah dipenuhi oleh ratusan berhala dan dijadikan tempat ritual syirik. Masyarakat Arab saat itu hidup dalam sistem sosial yang kejam. Perempuan tidak dihargai, anak perempuan dikubur hidup-hidup, perbudakan merajalela, dan suku-suku saling berperang hanya karena harga diri dan balas dendam. Hukum rimba berlaku, dan hanya yang kuat yang bertahan. Akhlak mulia dan nilai ketuhanan hampir punah dari kehidupan mereka. Dalam kegelapan itulah, umat manusia mendambakan datangnya seorang pembawa cahaya. Banyak orang saleh dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mengetahui dari kitab mereka bahwa seorang nabi terakhir akan datang, yang akan menghidupkan kembali ajaran tauhid, menyempurnakan akhlak, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah pengantar menuju kelahiran Nabi Muhammad SAW, penutup semua nabi. Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Makkah, dari suku Quraisy, keturunan langsung dari Nabi Ismail AS ayahnya, Abdullah, wafat sebelum ia lahir, dan ibunya, Aminah, wafat saat beliau masih kecil. Sejak dini, Muhammad tumbuh sebagai yatim piatu dan dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu pamannya Abu Talib. Sejak muda, Muhammad dikenal dengan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya karena kejujuran dan integritasnya. Ia tidak pernah menyembah berhala, tidak ikut dalam kehidupan jahiliyah yang rusak, dan selalu menunjukkan akhlak mulia. Pada usia 25 tahun, ia menikah dengan seorang janda kaya dan terhormat bernama Khadijah binti Khuwailid. Pada usia 40 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, ketika ia sedang bertafakur. Malaikat Jibril datang membacakan ayat pertama dari surah Al-Alaq, yang menandai dimulainya risalah kenabian. Muhammad sangat terkejut dan pulang dalam keadaan gemetar. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepadanya. Dakwah Islam dimulai secara diam-diam, lalu secara terbuka, meski menghadapi penolakan keras dari para pemuka Quraisy. Mereka mengejek, menganiaya, bahkan berusaha membunuhnya. Namun, Nabi Muhammad tetap sabar dan teguh menyampaikan pesan tauhid, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ketika tekanan di Makkah semakin berat, beliau dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam dan ditetapkan sebagai awal penanggalan Hijriyah. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat Islam yang berlandaskan keadilan, toleransi, dan persaudaraan. Dalam waktu singkat, Islam menyebar luas. Nabi Muhammad memimpin berbagai pertempuran, berdiplomasi dengan kabilah-kabilah Arab, dan menjalin perjanjian. Akhirnya, pada tahun 630 M, beliau berhasil membebaskan kota Makkah secara damai. Beliau menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dan mengembalikannya sebagai pusat tauhid. 2 tahun kemudian, pada usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah. Sebelum wafat, beliau menyampaikan khutbah perpisahan, khutbah wada, yang berisi pesan penting tentang persamaan manusia, hak-hak perempuan, keadilan, dan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan wafatnya Rasulullah, berakhirlah rangkaian kenabian. Namun, risalah Islam tetap hidup dan menyinari dunia hingga hari ini. Warisan para nabi dan misi tauhid. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, misi utama seluruh nabi adalah satu, mengajak manusia menyembah Allah semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Tauhid adalah inti dari semua risalah ilahi yang diturunkan ke dunia. Meskipun bentuk hukum syariat yang dibawa setiap nabi bisa berbeda sesuai dengan zaman dan umatnya. Para nabi diutus dalam konteks masyarakat dan peradaban yang berbeda-beda. Ada yang diutus kepada kaum yang hidup makmur namun sombong, ada pula yang diutus kepada masyarakat tertindas dan buta huruf. Namun semua membawa pesan moral universal, menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, melawan tirani, dan menyeru kepada kehidupan yang bersih dari penyembahan selain kepada Allah. Warisan terbesar para nabi bukanlah kerajaan atau harta, tetapi petunjuk hidup berupa wahyu, Taurat, Zabur, Injil, dan akhirnya Al-Quran. Wahyu terakhir, Al-Quran, adalah penyempurna semua kitab sebelumnya, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pedoman hidup umat manusia sampai hari kiamat.
Allah menyempurnakan agamanya melalui Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu." Quran Surat Al-Maidah 3. Ini menandai berakhirnya rangkaian kenabian, dan dari sinilah umat Islam mengemban tugas dakwah. Tanggung jawab menyampaikan kebenaran dan menjaga nilai-nilai tauhid kini berpindah ke tangan umat Islam. Mereka disebut dalam Al-Quran sebagai umat terbaik karena diberi amanah untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran 110. Maka, setiap muslim adalah pewaris misi para nabi. Sejarah para nabi mengajarkan bahwa perubahan tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan kesabaran, keberanian, ilmu, dan akhlak mulia. Para nabi menghadapi cemoohan, siksaan, bahkan ancaman kematian. Namun mereka tidak pernah menyerah, karena yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Kini, umat Islam diajak untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari perjalanan agung para nabi. Warisan mereka bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin untuk masa depan. Dengan memahami sejarah kenabian, kita dapat memperkuat akidah, memperbaiki akhlak, dan berperan aktif dalam membangun dunia yang adil dan penuh rahmat, sebagaimana yang diinginkan oleh para utusan Allah.